this only. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Batas mereka sendiri. Tetapi masalah menembus batas tidak begitu mudah, berkali-kali itu tergantung pada kesempatan, mungkin saja sebuah pencerahan atau pencerahan peristiwa tiba-tiba, atau perjalanan panjang yang mudah didapat. Di antara jenis peluang ini, tidak peduli apa peluangnya, itu akan memicu gejolak suasana hati dan kemudian mempengaruhi momentum terobosan. Karena kemenangan Teran ini, Zhang Wao memiliki kesempatan untuk mendobrak ranah. Dia bisa melakukan ini tidak masuk akal jika bibit bagus lainnya sudah cukup terkumpul. Itu sebabnya Yang Ke membuat kesimpulan seperti itu. Seolah-olah untuk memverifikasi dugaannya, suara menjadi pendek dan di arah lain kejutan Qi yang serupa datang. Peringkat ke-8 ras manusia kedua yang merasakan kesempatan untuk menghancurkan dunia muncul. Luo Tinghe menoleh dan melihat ke semua dan berkata dengan riang, "Ini dari tentara api merah, aku akan pergi ke sana." Peringkat ke-8 dan ke-9 adalah ambang batas. Setelah menyeberang, Anda memenuhi syarat untuk berdiri di puncak seni bela diri dan mengabaikan makhluk hidup. Namun tidak mudah untuk melewati ambang batas ini. Pada saat ini bimbingan pendahulu sangat penting. Jadi Zhang Wao yang bertugas ketika kemarahan di sana bergolak. Sebagai komandan tentara Guan Ming, ini adalah tugasnya. Namun tentara api merah tidak bertanggung jawab atas peringkat ke-9, jadi Luo Tinghe mengambil inisiatif untuk menangani masalah ini. Itu belum berakhir. Di dupa berikutnya, semua jenis gerakan tak terduga di antara berbagai pasukan ras manusia terus terdengar, yang semuanya merupakan tanda-tanda peringkat ke-8 untuk menembus batas. Pertarungan terakhir yang menentukan dengan klan tinta yang tidak kembali di kekuatan seperti obat yang manjur. Dan kemenangan besar umat manusia membawa peluang terobosan bagi bintang-bintang yang sedang naik daun. Yang Ke bolak-balik dengan 8 peringkat ke-8 lainnya, masing-masing bertanggung jawab atas peringkat ke-8, mengajari mereka pengalaman melanggar batas, dan mengarahkan mereka ke hal-hal yang harus diperhatikan. Setiap orang secara alami akan menulis satu persatu. Pada saat ini dapat dikatakan bahwa ini adalah waktu yang paling penting dalam hidup mereka, dan tidak ada yang berani ceroboh. Selama perang, meskipun mereka semua dikonsumsi dengan baik, tetapi untungnya semua orang membuat persiapan yang cukup untuk saat ini. Jadi selama sesuatu pulih, mereka dapat membuat terobosan dengan seluruh kekuatan mereka. Setelah beberapa saat, John yang dimatikan dan peringkat ke-9 berkumpul lagi. Melihat keseberang kehampaan, dengan ekspresi serius rasanya naik, dan setiap peringkat ke-8 yang akan merobos didasarkan pada posisinya sendiri untuk memastikan bahwa itu tidak akan mengganggu orang lain pada saat yang sama. Jika tidak akan diganggu oleh orang lain, semuanya sudah siap, dan apakah mereka dapat berhasil dipromosikan ke peringkat ke-9 tergantung pada nasib baik mereka sendiri. Menerobos peringkat ke-9 bukanlah tugas yang mudah. Selama berapa abad banyak orang bijak ras manusia telah berhenti di sini. Dapat dilihat dari puncak ras manusia bahwa hanya ada lebih dari 100 peringkat ke-9. Selama puluhan terakhir jutaan tahun, ras manusia lahir dan memenuhi syarat untuk promosi. Jumlah Jiupin pasti lebih dari ini. Tidak semua orang memenuhi syarat untuk dipromosikan ke peringkat ke-9 dapat berhasil membuat terobosan. Namun dibandingkan dengan orang bijak dari ras manusia, bintang-bintang yang sedang naik daun ini sekarang memiliki kelebihan yang belum pernah dimiliki orang bijak sebelumnya. Itu adalah umpan balik dari Yezu. Kekuatan umpan balik magis membuat bakat mereka sangat luar biasa, dan alam semesta kecil bahkan lebih luar biasa stabil, sehingga resiko melanggar perbatasan seringkali lebih kecil. Dalam beberapa tahun terakhir, peringkat ke-8 ras manusia telah menembus peringkat ke-9 dan tidak pernah ada presiden untuk jatuh. Belum lagi Qiang Shan, Aoyang Li, dan yang lainnya telah menggunakan pil kaitan terbaik. Wei Chongyang dan Luo Tinghe semuanya telah membuat terobosan pada mereka sendiri. Sidang Huazhang dan Tao istirahatnya bahkan lebih mulus. 23. Meskipun dia kelelahan, wajah Mi Jinglun juga memerah dan matanya penuh kegembiraan. Ini benar-benar Tuhan memberkati umat manusiaku. Awalnya ras manusia bisa memenangkan pertempuran ini tanpa kembali dan mendorong rasmu menuju kepunahan. Ngomong-ngomong, membunuh dua dewa raksasa hitam adalah penghiburan terbaik bagi para prajurit yang mati dalam ribuan tahun ini. Tidak ada yang mengira setelah pertempuran ini akan ada 23 peringkat penuh untuk memulai menerobos. Dengan cara ini kekuatan manusia akan sangat meningkat.
tidak bisa dihancurkan penampilannya, perlindungan di dalam tubuh masih sedikit lemah. Rencana awal Yangke adalah mengorbankan semua klan batu tinta di alam semesta kecilnya yang berjumlah total 30 juta. Tetapi karena teknik rahasia Dewa Raksasa Hitam, ia harus berhenti dalam pertempuran sengit seperti itu. Semakin lama waktu ditunda, semakin besar variabelnya. Oleh karena itu, setelah merasakan gerakan abnormal Dewa Raksasa Hitam, ia membuat tindakan tegas untuk mengaktifkan catatan matahari dan bulan. Pada saat berikutnya, bulan, juta pasukan batu kecil semuanya meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Dalam kegelapan yang sangat gelap, lingkungan kuning dan biru dua warna mulai mengalir dan berbaur, mengembangkan misteri pamungkas. Dalam kehampaan, Ahda sekali lagi menyapu dengan musuh yang terputus dan menghancurkannya ke arah awan. Pukulan ini sangat kuat, tepat di leher Dewa Raksasa Hitam dan leher Dewan lawan sedikit terpelintir. Pada saat yang sama, ekspresi yang sangat menyakitkan tiba-tiba muncul di wajah Dewa Raksasa Tinta, seolah-olah dia sedang mengalami siksaan besar. Kemudian cahaya putih terang tiba-tiba meluap dari mulut dan hidungnya. Itu melolong kesakitan dan aumanya bergema di seluruh dunia, membuat semua orang mau yang mendengar suara ini ngeri. Cahaya putih terang tidak hanya lolos dari mulut dan hidung, tangan dan kaki patah para Dewa Raksasa Hitam, dan bahkan tempat-tempat di mana ada bekas luka di tubuh. Sinar cahaya lahir dari udara tipis seperti link saber, tusuk dengan 10.000 pedang. Seiring dengan sebekas cahaya, sosok yang berlumuran tinta dan darah keluar dengan pistol. Itu adalah Yangke. Dia menoleh dan melirik penampilan menyedihkan Dewa Raksasa Tinta. Dia jelas merasa bahwa napas orang ini melemah. Ledakan putaran cahaya pemurnian ini bahkan lebih kuat daripada efek pengorbanan klan batu kecil peringkat ke-8. Dapat dimengerti bahwa cahaya pemurnian yang meledak dari pengorbanan dari 2008 klan Chaos telah hanya menyelimuti Dewa Raksasa Hitam, dan itu adalah serangan dari luar. Tapi sekarang cahaya pemurnian yang menyatu dengan puluhan juta kekuatan klan batu kecil meledak di tubuhnya, dan hampir semua kekuatannya diserap olehnya. Jadi, meskipun kualitasnya kurang, kualitasnya Dewa Raksasa Hitam bahkan lebih besar. Ada bergegas lagi meskipun kecerdasan spiritualnya mengkhawatirkan. Naluri bertarungnya sangat kuat sebagai keluarga roh raksasa. Musuhnya sangat menyedihkan bagaimana dia bisa kehilangan kesempatan dan masuk ke tubuh raksasa hitam dalam beberapa langkah. Di sebelahnya memegang lengan dan patah dan kaki yang patah. Dia membanting seperti badai yang dahsyat, dan semua tempat di mana dia menyerang adalah pemandangan berdarah. Tampaknya dengan melemahnya nafas dan kerusakan vitalitas, perlindungan Dewa Raksasa Hitam itu sendiri juga menjadi lemah. Roh raksasa hitam itu mengaum dengan liar, terutama untuk melawan. Namun pada saat ini itu sama sekali bukan lawan Ahda. Menghadapi serangan Ahda, ia hanya bisa menangkis dan dipukul mundur dengan mantap. Naga itu menjerit, cahaya keemasan mekar dan naga suci keluar. Tubuh naga itu berputar-putar dan terbang. Ketika klon roh raksasa hitam kurang memiliki keterampilan, ia langsung melilit lehernya, lingkaran demi lingkaran, dan kemudian naga suci dia mengangkat kepala naga besar itu hampir berhadap-hadapan menghadap dua murid Dewa Raksasa Hitam yang sudah dekat. Bahkan jika itu adalah naga setinggi puluhan ribu kaki, itu terlihat kecil dibandingkan dengan sosok besar Dewa Raksasa Hitam. Dari kejauhan sepertinya ular melilit leher seseorang. Roh raksasa berwarna tinta membenci Yangke. Dia tahu itu tidak terlalu buruk untuknya. Dia benar-benar melepaskan pertahanan lawan Ahda, mengangkat satu-satunya tangan besarnya dan meraih naga suci. Kekuatan jalan waktu mengalir keluar, menjelma dalam tubuh naga suci. Yangke menggunakan jalan waktu jauh lebih mudah daripada ketika dia dalam bentuk manusia. Lagi pula sungai waktu adalah jalan kelahiran naga. Tangan besar yang meraihnya mengandung misteri yang tak terbatas. Tetapi di bawah pengaruh FNW Team, dia juga menjadi sangat stagnan. Melunakan